Bakti 162. 162. Agar cinta Tuhan dan teman, awalilah ku lalu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Dia di dalam doa-doa kita. Semoga pikiran dan hati kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabdanya yang akan kita dengarkan bersama. Menyadari segala salah dan dosa kita, maka marilah kita dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak dan pantas merayakan ibadat ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang baik. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala penantian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab 1 Samuel. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di
sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya dari pandangku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah pada hari ini mataku sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikiranku. Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahmu, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, datanglah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya mengambil hakim yang memutuskan
dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tangannya. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara Mikal itu, ya anakku Daud." Sesudah itu, dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepada kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya Allah,
Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang tidak dikehendaki. Diulang. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak bumi. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelote, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi pengikut Kristus bukanlah sebuah kebetulan, entah itu pada mulanya kita dibaptis dari kecil atau ikutan teman dan lain-lain. Menjadi pengikut Kristus adalah sebuah panggilan. Yesus sendirilah yang mengangkat kita untuk menjadi murid-muridnya, dan ini adalah sebuah anugerah besar yang perlu kita tanggapi dengan cinta dan kenyataan. Karena itu, kita tidak perlu lagi bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya memilih menjadi Kristen? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur atas rahmat panggilannya dan menghayati hidup Kristen kita bukan lagi sebagai formalitas, melainkan dengan sadar dan tulus hati mau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Semoga demikian Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan oleh Tuhan, maka marilah kita bangkit berdiri untuk mengulangi kembali iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tepat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Karena besar kasih Allah bagi kita, maka marilah kita menyampaikan segala permohonan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan kepada pejabat gereja dan juga semua orang yang berjuang demi perkembangan gerejamu, agar gerejamu tetap berdiri tegak di atas dasar iman akan Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, kami mohon berikanlah pandangan positif dan jiwa nasionalis, serta pikiran yang bijak, baik dan benar dalam menyelenggarakan semua program kerja mereka, dan buatlah mereka berlaku adil, agar mereka dapat membangun bangsa dan negara kami dengan bijaksana, supaya kami diarahkan pada tujuan dan cita-cita luhur suatu bangsa, agar terciptalah bangsa dan negara yang damai, aman, sejahtera, dan makmur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dosen, staf, dan karyawan-karyawati Setakat Negeri Pontianak, Allah Bapa
sumber segala kebaikan, kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi para dosen, staf dan karyawan-karyawati yang ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik ini, agar mereka mampu mengemban tugas mereka dalam membangun mahasiswa-mahasiswi yang profesional dan dapat berguna bagi bangsa dan negara sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Allah Bapa kami, kiranya Engkau memberkati serta melindungi kami para mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik yang sedang menempuh pendidikan ini, agar kami selalu mampu dan setia dalam panggilan serta dapat mewartakan kabar sukacita bagi sesama dan menjadi pengikut Kristus dimanapun kami berada. Dan sebentar lagi kami mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik akan mengadakan UAS. Kiranya bimbingan Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari yang sebelumnya dapat kami tuangkan di kertas UAS nanti, sehingga kami boleh mendapatkan nilai yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semakin banyak daya tarik dunia terkadang membuat kami semakin lupa untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mohon agar Engkau mengampuni kesalahan kami dan memberikan kami kekuatan agar mampu memasuki keheningan batin, sehingga dapat mendengar dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang telah kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa yang telah kita panjatkan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, dan semoga kami yang masih berziarah di bumi ini dapat menjadi pengikut Kristus yang setia. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan sabda kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Penutup pada bakti 308.